Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama saya Zahratul Jannah pada Learning Journal mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Di sini saya akan menceritakan mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan selama mata kuliah berlangsung, tepatnya di hari Senin kemarin. Dikarenakan penyampaian presentasi dari masing-masing kelompok telah diselesaikan, maka di hari Senin kemarin diisi dengan penyampaian proposal penelitian dari masing-masing kelompok tentang tugas investigasi yang diberikan. Adapun judul utama dari masing-masing kelompok, kelompok 1 menyampaikan tugas investigasi mengenai pungutan liar yang ada di penziarahan Banten Lama. Kemudian dari kelompok 2 menyampaikan tugas investigasi mengenai anak jalanan, dan dari kelompok 3 menyampaikan tugas investigasi mengenai adanya sampah yang menumpuk di Labuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau sedikit menceritakan mengenai investigasi yang disampaikan oleh kelompok 2, karena memang saya juga dari kelompok 2, mengenai di balik jalanan Kota Serang, potret gelap anak jalanan. Adapun yang melatar belakangi mengapa kami mengambil judul ini, dikarenakan situasi krisis dan urbanisasi yang terjadi di Indonesia ini menimbulkan begitu banyak masalah sosial yang membutuhkan penanganan secepatnya. Salah satu permasalahan sosial yang dihadapi yaitu jumlah anak jalanan yang meningkat setiap tahun, sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif. Kemudian fenomena anak jalanan menjadi salah satu permasalahan sosial yang cukup kompleks bagi kota-kota besar di Indonesia. Apabila dicermati dengan baik, ternyata anak jalanan ini sangat mudah ditemukan pada kota-kota besar. Mulai dari perempatan lampu merah, kemudian stasiun kereta api, terminal, pasar, pertokoan, bahkan mal-mal besar yang menjadi tempat-tempat anak jalanan melakukan aktivitasnya. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya mereka biasanya memang dikoordinir oleh sekelompok yang rapi dan juga profesional, yang saat ini sering disebut sebagai mafia anak jalanan. Setiap anggota kelompok tersebut memiliki tugasnya masing-masing. Ada yang melakukan mapping di setiap perempatan jalan, kemudian ada juga yang mengatur antar jemput, kemudian dan lain-lainnya. Dan di sini terjadi adanya eksploitasi terhadap anak dan menjadikan mereka sebagai ladang bisnis. Sangat memprihatinkan sekali teman-teman. Hal ini itu terjadi justru atas persetujuan orang tua mereka sendiri, yang juga tak jarang ditemui orang tua mereka itu berperan sebagai bagian dari mafia anak jalanan tersebut. Menjadi anak jalanan itu bukan menjadi pilihan dalam kehidupan seseorang, dan menjadi anak jalanan juga bukan pula pilihan yang menyenangkan, terutama terkait dengan keamanannya. Anak jalanan itu sering dianggap sebagai masalah bagi banyak pihak, yang disebut sebagai sampah masyarakat. Telah banyak peraturan dibuat untuk mengatasi fenomena ini, namun belum juga ada yang membuahkan hasil. Bahkan jumlah anak jalanan tidak berkurang, bahkan semakin bertambah banyak, dan sebagian besar hidup dalam dunia kriminal. Badan Pusat Statistik mencatat pada tahun 2023 jumlah anak yang terlantar di Kota Serang ada sebanyak 2.149 orang, dan jumlah itu kemudian melonjak tinggi pada tahun 2024 yaitu sebanyak 12.949 orang anak. Kemudian masih dari sumber yang sama, Kecamatan Kesemen tercatat menjadi salah satu wilayah di Kota Serang dengan jumlah anak terlantar terbanyak, yakni sebanyak 3.579 orang anak pada tahun 2024.
Ada beberapa permasalahan yang menyebabkan banyaknya anak jalanan, di antaranya yaitu orang tua yang mendorong anak bekerja dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarga, kemudian kasus kekerasan dan perlakuan salah dari orang tua terhadap anak yang semakin meningkat sehingga anak itu lari di jalanan, kemudian anak terancam putus sekolah karena orang tua yang tidak mampu membayar uang sekolah, kemudian makin banyaknya anak yang hidup di jalanan karena biaya kontrak rumah mahal ataupun meningkat, timbulnya persaingan dengan pekerja dewasa di jalanan sehingga anak-anak itu terpuruk melakukan pekerjaan beresiko tinggi terhadap keselamatannya dan eksploitasi anak oleh orang dewasa di jalanan sehingga anak menjadi lebih lama di jalanan dan timbullah masalah baru atau anak jalanan jadi korban pemerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak jalanan perempuan. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara jelas dan dalam kondisi sosial anak jalanan yang berada di Kota Serang. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami makna dan pengalaman hidup anak jalanan secara langsung melalui interaksi dan pengamatan langsung. Untuk objek penelitiannya yaitu anak-anak jalanan yang beraktivitas di wilayah Kota Serang, khususnya di titik-titik strategis yang sering menjadi pusat kegiatan mereka dalam melakukan aktivitasnya, dan titik-titik yang kami lakukan investigasi yaitu di Lampu Merah Palima, kemudian di Ciceri, dan di Pakupatan. Lokasi ini dipilih karena menjadi tempat yang paling sering ditemukan keberadaan anak-anak jalanan dan mencerminkan dinamika sosial yang rumit yaitu antara ruang publik, ekonomi informal, dan kurangnya perhatian dari masyarakat setempat. Baik teman-teman semua, cukup sekian Learning Journal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.